Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Afifah Afra di kanal Literasi Afifah Afra. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi, berbincang-bincang, sharing tentang apa-apa saja yang dibutuhkan jika kita ingin menjadi seorang penulis. Ya, mungkin teman-teman sekalian ada ya yang datang ke channel saya dan memang sengaja ingin mencari informasi bagaimana sih menjadi seorang penulis. Ya teman-teman sekalian, intinya jadi penulis itu nggak susah sebenarnya ya. Kalau misalkan pengen jadi profesor gitu ya, kan teman-teman harus kuliah tinggi S1, S2, mungkin S3, kemudian penelitian dan sebagainya sampai nanti harus memenuhi penilaian-penilaian tertentu yang bisa membuat berhak mendapat titel profesor ya. Atau misalkan kalau pengen jadi dokter gitu juga harus kuliah lama. Kemudian jadi profesi-profesi lain tuh mungkin membutuhkan sekolah yang tinggi. Tapi menjadi seorang penulis itu tidak perlu ijazah ya, tidak perlu ijazah ya. Tapi bukan berarti menjadi seorang penulis itu remeh ya, bukan berarti gampang tuh menjadi seorang penulis. Paling tidak ada dua faktor nih teman-teman perlu catat. Ketika kita ingin menulis itu ada dua hal. Yang pertama adalah apa yang ingin kita tulis. Ya, sekali lagi, apa yang ingin kita tulis. Yang kedua, bagaimana kita menuliskannya. Nah, oke, yang pertama, apa yang kita tulis itu ya ide, apa yang ada di kepala kita ini. Seseorang itu kalau tidak memiliki apa yang pengen ditulis, bagaimana mungkin dia mau menulis? Saya sering ibaratkan menulis itu kayak kita itu menuang air ya, menuang air dari sebuah botol gitu ya. Kalau botolnya kosong, apa yang bisa kita lakukan? Meskipun mungkin kita sudah mencoba menghentak-hentakan botol itu ya, kalau botolnya kosong, maaf, apa yang keluar dari botol tersebut? Jadi kalau kita ingin menjadi seorang penulis, pastikan bahwa kita itu memiliki ide-ide, tema-tema, informasi yang akan kita tulis. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Informasi tersebut bisa kita peroleh dari bahan bacaan, ya, apa-apa yang kita baca gitu. Karena itu ada seorang senior mengatakan bahwa sebenarnya pekerjaan menulis itu 75% itu membaca, ya, baik membaca teks maupun membaca konteks. Membaca buku, koran, majalah, jurnal-jurnal, atau membaca kehidupan, membaca alam semesta. Semakin banyak kita membaca, maka informasi yang diperoleh akan semakin banyak. Nah, itu ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas memasukkan informasi ke dalam kepala kita ini. Jadi di kepala kita ini ada otak ya. Otak itu ada lapisan yang namanya korteks. Korteks itu adalah tempat untuk menyimpan memori ya. Jadi kalau kita pengen jadi penulis tapi kita jarang baca ya, jarang eksplorasi, jarang melakukan perjalanan, jarang merenung, ya kita mau menulis apa gitu kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin jadi seorang penulis, kita harus memiliki skill dalam kepenulisan. Skill dalam kepenulisan itu banyak ya, ada skill mencari diksi ya, skill mencari kata-kata gitu ya, kata-kata yang bagus itu di kamus bahasa Indonesia misalnya itu banyak sekali kata-kata yang indah, yang bagus, yang mungkin jarang kita pakai sehari-hari, itu bisa kita eksplorasi. Kata-kata itu ada yang sifatnya denotatif, ada yang sifatnya konotatif. Kalau denotatif itu apa adanya, konotatif ini sesuatu yang sifatnya ini tidak sebenarnya. Mungkin ada metafora, ada personifikasi dan sebagainya. Ini yang kadang juga butuh skill ya. Banyak penulis menuliskan sebuah tulisan yang indah, bagus, itu kebanyakan isinya metafora. Kemudian setelah kemampuan memilih kata atau diksi tadi, kita juga perlu merangkai kata-kata, kalimat-kalimat yang efektif, kalimat-kalimat yang benar gitu ya. Kemudian setelah jadi kalimat, nanti jadi paragraf sambung menyambung jadi wacana. Nah,
kemampuan berbahasa ini atau kemampuan kepenulisan ini adalah skill yang perlu kita latih terus-menerus. Artinya nggak bisa tuh ujuk-ujuk kita bisa menulis bagus. Pasti akan dilewati fase ketika kita menulis buruk terlebih dahulu gitu ya. Tapi jangan khawatir, menulis dengan buruk itu jauh lebih baik daripada menulis dengan baik tapi cuma di angan-angan gitu ya. Artinya apa? Kalau kita sering menulis dengan buruk gitu ya, lama-lama kita juga akan bisa menulis dan lama-lama jadi baik. Ketimbang kita cuma berangan-angan menulis baik. Artinya kita tuh berpura-pura udah jadi sastrawan keren, penulis beken. Tapi kita nggak pernah ngapa-ngapain, cuma di angan-angan saja, ya itu percuma lah ya. Ada sering saya sebutkan ada 10.000 jam terbang ya, kaidah 10.000 jam terbang. Ketika kita mencoba menjajal sebuah kemampuan dengan berlatih terus-menerus selama 10.000 jam terbang, maka kita akan jadi pakar, jadi ahli di bidang apapun. Kalau kamu misalkan hobi memasak nih, berlatihlah terus-menerus ya sampai menempuh 10.000 jam terbang. Nanti kamu pasti akan jadi chef yang unggul. Kalau kamu suka basket, suka sepak bola ya, suka permainan olahraga gitu ya, suka menjajal kemampuan ya, lakukan itu sampai 10.000 jam terbang, maka kita akan jadi pakar, jadi ahli di bidang tersebut. Demikian juga kepenulisan. Kalau kita rajin menulis, rajin berlatih, maka 10.000 jam terbang kita pasti sudah jadi pakar di bidang tersebut. Ya, 10.000 jam terbang itu sampai jadi pakar ya. Kalau sampai menghasilkan sebuah karya yang layak muat di media, itu mungkin sekitar 1.000 jam terbang gitu ya. Ada juga yang mungkin 500 jam terbang itu sudah bisa mendapatkannya. Tapi intinya adalah berlatih, dan terus berlatih. Jadi itu sebenarnya dua hal tersebut yang dibutuhkan ketika kita ingin menjadi seorang penulis. Pertama tadi adalah apa? Ya, informasi yang ada di kepala kita, yang ini merupakan bahan tulisan. Yang kedua, skill kepenulisan yang itu bisa dilatih. Jadi teman-teman sekalian, ternyata menjadi seorang penulis itu ya tidak bisa dibilang susah sih, tapi juga tidak bisa digampangkan. Artinya semua itu tergantung pada kesungguhan kita masing-masing. Ya, kita jumpa di kesempatan lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Mudah-mudahan obrolan kita bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.